Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini waktu yang telah Dia berikan kepada kita dapat berkumpul bersama lagi dalam mempelajari firman Tuhan ini. Semoga apapun yang kita pelajari, ini akan memberikan nasihat yang baik kepada kita. Renungan ini adalah untuk kita bersama-sama memperbaiki diri. Kita berdoa. Tuhan, hari ini Engkau ajarkan kepada kami mengerti setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berserah. Amin. Sahabat-sahabat, judul firman Tuhan hari ini, Tembok Hadrian, Maj 22. Ayat renungan kita dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan tajuk ini dikatakan tembok Hadrian di utara England membenteng sepanjang 117,5 km dari pantai ke pantai. Tembok ini dibina oleh Maharaja Rom, Publius Aelius Hadrianus, untuk memisahkan orang-orang kasar daripada orang-orang Rom. Tembok-tembok ini adalah sempadan fisik pertama di Eropa. Beberapa abad kemudian, tembok besar Cina pun dibina dengan magnitude yang jauh lebih besar untuk melindungi bagian utara negara itu daripada serbuan kumpulan nomad dari Mongolia dan Manchuria. Saudara-saudara, tembok untuk pemisah. Apa yang mau dipisahkan? Kalau tadi kita sudah melihat dua kisah, tembok Hadrian dan tembok besar Cina, menghalang agar tidak diganggu. Kalau daripada renungan kita, apa pula? Apakah ini baik dalam perhubungan? Kedua-dua proyek ini memberikan kesaksian tentang aspek lazim sifat manusia. Naluri pemeliharaan diri kita untuk menghalang orang lain daripada mengambil sesuatu daripada kita. Pada masa itu terdapat juga negara yang membina pagar dan tembok untuk melindungi sempadan mereka. Dan sudah tentu orang ramai menyokong prinsip ini sampai ke had yang melampau dengan membina dinding, penghalang pagar dawai, pagar tanaman, pagar sempadan, dan lain-lain lagi untuk memagari harta benda mereka. Dan memang inilah sifat dari manusia. Supaya tidak mau diganggu, ada tembok yang dibuat. Saudara-saudara, tidak ada masalah antara jiran sehinggalah seorang memutuskan untuk menghadkan hartanya dan berkata, ini milik saya. Akibatnya banyak masalah interpersonal antara rekan sekerja, pasangan, malah sesama ahli keluarga adalah berpunca daripada perselisihan faham tentang harta benda. Dan ini semua terjadi jika kita memiliki tembok yang besar untuk menghalang ada hubungan yang baik kepada sesama. Alkitab menceritakan tentang kes-kes di mana materialisme dan keinginan untuk memperoleh sesuatu membawa akibat yang sangat serius. Ananias dan Safira misalnya merupakan pasangan suami istri di kalangan orang Kristen awal, di mana mereka menawarkan untuk mendermah kepada masyarakat hasil penjualan hartanah mereka. Jadi, mereka diam-diam memutuskan untuk menahan sebahagian daripada keuntungan dan memberikan selebihnya kepada murid-murid Yesus. Melalui wahyu, Paulus mengetahui tentang ketidakjujuran tersebut dan pasangan suami istri itu mati mengejut. Kita boleh baca kisah ini di dalam Kisah Para Rasul 5. Apa yang terjadi selanjutnya kepada mereka? Saudara-saudara, pada satu masa yang lain, Nabi Elisa melalui kuasa ilahi menyembuhkan Naaman, seorang askar Syria, daripada penyakit kustanya. Sebagai tanda terima kasih, Naaman menghantar hadiah-hadiah kepadanya, tetapi Elisa enggan menerima hadiah-hadiah tersebut. Jadi apa yang seterusnya berlaku? Gehazi,
hambanya mengingini pemberian itu dan mengejar Naaman untuk menjelaskan kepadanya bahwa tuannya berubah pikiran dan bersedia menerima 34 kilo perak dan 2 pakaian baru. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam cerita ini? Askar itu segera memberinya 68 kilo perak dan pakaian yang diminta. Bagaimanapun Nabi itu mengetahui dengan cara yang luar biasa tentang rancangan hambanya, dan Gehazi menderita kusta sepanjang hidupnya karena ketamakannya. 2 Raja-Raja 5 kita boleh baca daripada kisah ini. Kita sudah melihat 2 kisah yang mengatakan bahwa kita akan lebih kepada hal-hal yang tidak baik kepada diri kita. Ayat hari ini meletakkan harta itu dalam perspektif yang sama sekali berbeza. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Adakah Anda mempunyai anak, rumah, tanah, hewan, kereta, pakaian, perabot, dan peralatan yang lain? Ingatlah bahwa menurut kitab suci, semua ini bukan milik Anda. Semua ini hanya titipan kepada kita saja. Semuanya itu milik Tuhan. Apabila Anda benar-benar memahami perkara ini, Anda akan memenangi pertempuran melawan ketamakan dan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, tembok di dalam diri kita juga harus kita bentuk, yaitu menahan diri daripada ketamakan. Inilah tembok yang harus kita bina dalam hidup kita. 2 kisah tadi mengatakan bahwa apabila Anda tidak tamak, Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kemungkinan kematian terdapat di dalam diri Anda. Ingat, renungan hari ini mengajar kepada kita supaya bukan ada tembok pemisah dalam perhubungan yang membuatkan kita menjauh, tetapi tembok yang ada dalam diri kita yang harus kita bina, yaitu menjauhkan diri daripada ketamakan. Semoga firman Tuhan ini menjadi nasihat buat kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas nasihat-Mu agar diri kami ini menjauhkan diri daripada ketamakan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami untuk melakukan itu, yaitu menjauhkan diri daripada ketamakan. Di dalam nama Yesus. Amin.